Rekan-rekan, pernah nggak kalian berpikir, kenapa hama dan penyakit padi yang kita hadapi itu selalu sama dari dulu? Tapi anehnya, meski sudah bertahun-tahun, kenapa hama-hama ini masih sulit ditumpas? Apakah pestisida yang kita pakai salah? Atau mungkin cara aplikasinya yang kurang tepat? Bahkan ada yang bilang, kita hanya dimanfaatkan oleh perusahaan pestisida untuk keuntungan besar mereka. Nah, di video ini, kita akan bongkar habis rahasia bagaimana seharusnya kita menangani hama penggerek batang, hama paling menyebalkan bagi petani padi. Yuk, disimak videonya sampai selesai. Selamat datang kembali di channel Giarta Production, channel pertanian yang selalu hadir dengan informasi-informasi menarik seputar dunia pertanian, khususnya tanaman padi. Sejak zaman dulu, kita sebagai petani padi selalu dihadapkan pada masalah yang sama, yaitu hama dan penyakit. Salah satu hama yang paling sering menjadi masalah adalah penggerek batang. Dari dulu hingga sekarang, kenapa hama ini masih saja mengganggu dan merusak tanaman kita? Apa yang salah dengan cara kita menanganinya? Mari kita selidiki bersama di video ini. Sebelum kita berbicara tentang cara mengatasi, kita harus mengenali lebih dalam tentang musuh kita. Hama penggerek batang adalah salah satu hama utama yang menyerang padi, dan ia bisa sangat sulit untuk ditangani. Apalagi jika serangannya terjadi saat tanaman padi berada dalam fase generatif, maka dampaknya bisa sangat merugikan, membuat bulir padi hampa dan panen kita gagal. Untuk itu, pemahaman siklus hidup hama ini sangat penting, agar kita bisa menentukan waktu yang tepat untuk pengendalian. Nah, penggerek batang padi memulai hidupnya sebagai nyengat, yang sering disebut kupu-kupu sawang, atau kaper dalam istilah Jawanya. Nyengat ini hidup hanya selama 5-10 hari saja. Walaupun nyengat tidak merusak tanaman, saat mereka bertelur, masalah sebenarnya baru saja dimulai. Setiap nyengat bisa bertelur hingga 600 butir, dan telur-telur ini biasanya diletakkan di ujung daun. Setelah 5-7 hari, telur-telur ini akan menetas menjadi larva, yang kemudian akan masuk ke batang padi, dan mulai merusak tanaman dari dalam. Nah, serangan penggerek batang paling efektif ditangani pada tahap larva, sebelum mereka masuk ke batang padi. Larva biasanya bergelantungan di daun selama 1-2 hari, sebelum akhirnya masuk ke batang. Inilah waktu emas untuk melakukan penyemprotan pestisida. Namun, menentukan waktu yang tepat ini bisa cukup sulit, karena kupu-kupu tidak selalu bertelur pada waktu yang sama. Untuk solusinya adalah dengan melakukan pengamatan rutin di sawah, minimal setiap 2 hari sekali. Jika melihat ada nyengat terbang di antara rumpun padi, bisa dipastikan sudah ada telur yang diletakkan di ujung daun. Segera lakukan penyemprotan pestisida dengan dosis yang tepat, atau jika menemukan telur, bisa langsung dihancurkan secara manual dengan cara meremasnya. Pestisida yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hama penggerek batang antara lain insektisida berbahan aktif seperti Dimahipo seperti Spontan, Fipronil seperti Regan, Abamectin seperti Abasan atau Basgrims, serta Emamectin seperti Emasen. Nah, jika penggunaan pestisida ini tidak cukup efektif, kita bisa beralih ke bahan aktif yang lebih mahal seperti Chlorantraniliprol seperti Vertaco atau Privaton, dan Flubendiamida seperti Bel dari Bayer. Untuk hasil yang lebih maksimal, ada trik yang bisa rekan-rekan terapkan. Tambahkan setetes kuka dalam air penyemprotan untuk menurunkan pH air menjadi sekitar 5. Ini akan membuat bahan aktif insektisida bertahan lebih lama di tanaman, sehingga tidak mudah tercuci oleh air hujan. Selain pengendalian langsung, kita juga bisa melakukan pencegahan dengan menggunakan insektisida tabur seperti Vertera dari PT FMC. Vertera mengandung bahan aktif Chlorantraniliprol yang bisa melindungi tanaman padi selama 21 hari setelah aplikasi. Nah, bagi rekan-rekan petani yang ingin lebih berhemat, rekan-rekan bisa membuat pestisida nabati sendiri dari bahan alami seperti kulit pohon Kamboja yang dicampur dengan cabai. Untuk tutorial cara membuat pestisida nabati ini, akan saya buatkan videonya di video selanjutnya. Jadi subscribe dulu channel Giarta Production, agar tidak ketinggalan videonya. Nah, demikian pembahasan kita tentang penggerek batang padi. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa membantu rekan tani semua dalam mengatasi hama ini dengan lebih efektif. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman sesama petani, agar mereka juga bisa mengetahui cara-cara yang tepat dalam memberantas hama penggerek batang. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Suwarno. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.